Sepanjang tahun 2021, Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua Barat berhasil menyelesaikan 9 kasus tindak pidana korupsi dari 14 perkara. Pemerintah Provinsi Papua Barat siap mendukung Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk penerimaan anggota TNI jalur afirmasi sebanyak 2.000 orang. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, awal tahun 2022, Bupati Kaimana Freddy T secara resmi telah melantik Dr. Andes Dornal R. Wakum sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana definitif. Acara pelantikan Sekda Kabupaten Kaimana berlangsung di Gedung Pertemuan Kroik Kaimana, Kamis 6 Januari 2022 lalu. Pelantikan Sekda Kaimana berdasarkan SK Bupati dengan nomor 821.2-01 tahun 2022 tentang pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana. Bupati Kaimana Freddy T dalam sambutannya mengatakan, pengisian jabatan Sekretaris Daerah adalah untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Paragraf 3 Pasal 213 dan telah melalui prosedur sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dan sesuai Surat Gubernur Papua Barat nomor 10/821.2 garing 311 garing BKD tanggal 27 Desember 2021 tentang persetujuan hasil seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana. Bupati juga mengatakan tantangan ke depan sangat dinamis dan penuh kompetisi. Pemerintah saat ini diperhadapkan pada dinamika globalisasi yang terus tumbuh pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi ruang yang tak terbatas dan menyentuh seluruh sendi kehidupan masyarakat. Fungsi pemerintah, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan pemberdayaan harus mampu diemban dengan baik dan mengikuti dinamika yang terus berkembang. Saya juga menginginkan Sekda dan seluruh jajaran pemerintah daerah agar lebih inovatif dan tidak terpaku pada pekerjaan yang monoton dan rutinitas semata-mata saja. Akan tetapi mampu menerjemahkan setiap kebijakan itu dalam kerangka operasional kerja. Hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada, serta sejumlah jajaran Forkopimda Kaimana, pimpinan OPD di lingkup Pemkab Kaimana, serta tamu undangan lainnya. Dari Kaimana, Arfat Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, perencanaan dan pengelolaan APBD harus dapat tercapai sehingga anggaran yang dikelola di Provinsi Papua Barat dapat terserap secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat Enos Arongger. Ia menjelaskan bahwa realisasi APBD tahun 2021 tidak mencapai target. Hal ini sesuai dengan data Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat. Dengan rinci, Enos mengatakan, sesuai dengan target pendapatan daerah 6,7 triliun, namun hingga akhir tahun 2021, pendapatannya hanya mencapai 6,5 triliun. Selain itu juga belanja yang direncanakan 7,7 triliun dan bisa terrealisasi 7,4 triliun. Pendapatan dan juga belanja pegawai yang tidak mencapai target sehingga berdampak pada penyaluran dana alokasi khusus sekitar 67 miliar yang tidak masuk ke kas daerah. Enos Arongger berharap untuk realisasi tahun anggaran 2022, apa yang direncanakan di APBD harus maksimal dan tercapai seluruhnya. Sementara penerimaan mencapai 6,5 triliun. Oke, belanja direncanakan 7,7. Realisasinya 7,4.
Artinya apa? Ada belanja yang maupun pendapatan yang tidak capai target. Itu ada beberapa sumber seperti dana DAK yang kemarin tidak penyaluran tidak capai target, ada sebesar 67 M. Untuk melaksanakan hal tersebut, ada beberapa OPD yang bisa melaksanakan kegiatan tepat waktu. Ada pula OPD yang tidak bisa mencapai target karena kendala di lapangan. Namun di tahun 2022 diharapkan setiap OPD dapat bekerja lebih maksimal dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga target yang ditentukan dapat tercapai hingga akhir tahun 2022. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka penetapan restribusi pajak pemerintah Kabupaten Fakfak melaksanakan pertemuan dengan pedagang pasar untuk memberikan sosialisasi sekaligus meminta masukan dari pedagang. Pertemuan dilakukan di ruang rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak dan dihadiri Bupati Untung Tamsil, didampingi PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak, serta perwakilan pedagang eks Pasar Tumburuni. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah meminta masukan dari pedagang terkait akan ditetapkan restribusi pajak bagi pedagang yang saat ini berada di Pasar Sementara Kelapa II. Bupati Fakfak Untung Tamsil saat diwawancarai menjelaskan, pertemuan kali ini dalam rangka menentukan restribusi yang dipungut dari pedagang pasar eks Pasar Tumburuni karena bagi mereka diberikan kompensasi semacam keringanan yang tertuang dalam peraturan Bupati Fakfak dari besar angka restribusi sesuai Perda nomor 2 tahun 2019 tentang restribusi jasa umum per tahun sebesar Rp1.750.000 mendapat keringanan sebesar Rp1.250.000. Bertemu dengan pelaku usaha, khususnya pengguna pasar Kelapa II yang sementara direlokasi dari pasar Tumburuni ke Kelapa II Jalan Dr. Sasana Muda berkaitan dengan ada penetapan retribusi dan pajak oleh pemerintah melalui peraturan bupati. Nah, berkenaan dengan itu, maka sebelum kami memutuskannya, tapi penting untuk kita bisa meminta masukan dari pelaku-pelaku pasar. Karena begini, kami pemerintah ingin supaya juga ada perhatian dan ada kontribusi dan sekaligus sebagai kewajiban dari pelaku atau pengguna pasar. Karena apa yang kami lakukan ini sesungguhnya akan kembali ke rakyat. Untuk dari sisi pendapatan itu juga akan nanti dialokasikan lagi untuk membangun pasarnya dan sebagainya. Menurut Bupati, keringanan tersebut bertolak dari keprihatinan dalam masa pandemi COVID-19. Keringanan yang ditetapkan akan ditinjau kembali ketika para pedagang pasar eks Pasar Tumburuni kembali dapat menempati Pasar Tumburuni jika selesai dibangun. Saat ini masih situasi pandemi, kami sangat paham dan mengerti sehingga penetapannya juga kemudian tidak memberatkan mereka sebagai penjual di Pasar Sementara Kelapa II Jalan Dr. Sasana Muda. Sementara sampai dengan Pasar Tumburuni itu akan dioperasionalkan atau diresmikan dan kemudian difungsikan. Nah, kalau kita hitung dari saat ini mungkin sekitar 2 tahun ya, 2 tahun yang kemudian waktu cukup panjang juga. Dengan adanya penetapan restribusi pajak, diharapkan ke depan pemerintah Kabupaten Fakfak dapat membangun kembali Pasar Tumburuni. Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di sepanjang tahun 2021, Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua Barat berhasil menyelesaikan 9 kasus tindak pidana korupsi dari 14 perkara dan berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp1.500.000.000. Di tahun 2021, bidang Subdi 3 dari 14 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani, 9 diantaranya telah berhasil diselesaikan. Dirkrimsus Polda Papua Barat, Romilus Tamtelahitu mengatakan, adapun 9 perkara yang berhasil diselesaikan, yaitu skema P21 sampai berhasil dengan tahap 2, dan ada kasus yang dilimpahkan kepada inspektorat untuk melakukan investigasi dan kemudian ditemukan ada pelanggaran administrasi yang mengidentifikasi terjadi perkara
maka diselesaikan dengan cara pengembalian uang negara. Untuk diketahui oleh pers bahwa tahun 2021 ini Subdit 3 tindak pidana korupsi menangani 14 perkara. Ya. Dari 14 perkara itu 9 itu sudah diselesaikan perkaranya dengan skema ya, P21 sampai dengan tahap 2 dan juga ada yang kita menyerahkan melimpahkan kepada kami. Kemudian di tahun 2021, Dirkrimsus Polda Papua Barat berhasil menyelamatkan kerugian uang negara sebesar 1 miliar 500 juta rupiah. Hal ini sejalan dengan program Bareskrim Polri bahwa di 2021, khususnya masalah tipikor lebih diutamakan pencegahan dan penyelamatan uang negara. Kita sudah sukses mengembalikan atau menyelamatkan menyelamatkan keuangan negara 1 miliar 500 juta lebih. Ini angkanya lebih tinggi dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Di tahun 2022, Polda Papua Barat melalui Diskrimsus terus gencar akan melakukan pencegahan dan penyelamatan uang negara terkait tindak pidana korupsi di wilayah Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, memperingati HUT PDI Perjuangan ke-49, DPD PDI Perjuangan Papua Barat melaksanakan upacara bendera di lapangan Borarsi Manokwari yang dipimpin oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Markus Waran. 10 Januari 2022, PDI Perjuangan berusia 49 tahun. Dengan mengusung tema Bangunlah Jiwa dan Badannya untuk Indonesia Raya, sebagai tanda ucapan syukur DPD PDI Perjuangan Papua Barat melaksanakan upacara bendera yang dilaksanakan di lapangan Borarsi Manokwari dan langsung dipimpin oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat Markus Waran dan dihadiri oleh kader PDI Perjuangan. Ketua DPD PDI Perjuangan Markus Waran dalam sambutannya mengatakan, peringati hari jadinya PDI Perjuangan akan dilaksanakan upacara serentak yang diawali dari ujung timur Papua Barat. Selain upacara juga akan dilaksanakan beberapa agenda kegiatan yang akan disampaikan secara virtual oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Beberapa agenda yang akan dibicarakan terkait konsolidasi dan juga persiapan pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang. Kita akan menyelenggarakan pembukaan upacara dalam rangka ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-49 tahun di tahun ini dan akan dilaksanakan secara serentak pada hari ini dan dimulai dari Ufuk Timur. Hari ini dari Papua Barat, Provinsi Papua Barat kita akan melaksanakan di lapangan Borarsi Manokwari. Berdasarkan tema ini akan kita sama-sama nanti setelah upacara ini mengikuti upacara virtual yang akan dilaksanakan di kantor DPP PDI Perjuangan dipimpin langsung Ibu Ketua Umum dan kita sama-sama akan mendengarkan arahan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum kepada semua kader, seluruh kader yang ada di Persada Nusantara termasuk kita di Provinsi Papua Barat. Di momen hari jadi PDI Perjuangan ke-49 diharapkan kader PDI di seluruh Indonesia, terlebih khusus di Papua Barat, harus menyatukan langkah demi Indonesia yang lebih baik ke depan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, membuka lapangan kerja bagi generasi muda Papua, pemerintah Provinsi Papua Barat siap mendukung Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk penerimaan anggota TNI jalur afirmasi sebanyak 2.000 orang.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat mengunjungi Provinsi Papua Barat pada bulan Desember 2021 lalu, bahwa tahun anggaran 2022 pemerintah Provinsi Papua Barat meminta kembali sebanyak 1.000 tamtama khusus dari Provinsi Papua Barat. Menanggapi hal tersebut, kepada awak media, Jenderal Andika Perkasa akan berkomitmen untuk mendorong hal tersebut ke Kementerian Pertahanan karena kekurangan di Papua Barat sekitar 65%. Panglima juga berkomitmen untuk memperjuangkan penerimaan melalui jalur afirmasi khusus untuk orang asli Papua pada tingkat Bintara dan Tamtama sebanyak 2.000 orang. Nah, berikutnya gimana? Berikutnya Pak Gubernur datang minta untuk Tamtama nih, minta 1.000 Tamtama khusus dari Papua Barat. Saya menawarkan, saya bukan pemilik kewenangan. Jadi pemilik kewenangan untuk menambah kekuatan itu ada di Menteri Pertahanan. Tapi kita akan dorong untuk juga melaporkan kepada Menteri Pertahanan bahwa Papua Barat memang perlu tambahan yang cukup banyak. Karena apa? Untuk Angkatan Darat ini di Papua Barat, kekuatan yang nyatanya hanya 35%. Masih jauh. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan saat ini pemerintah Provinsi Papua Barat sedang menunggu petunjuk lebih lanjut untuk bisa menyurat atau bertemu langsung dengan Menteri Pertahanan. Dan saat ini, tugas pemerintah provinsi adalah melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah kabupaten kota se-Papua Barat untuk membahas penerimaan Tamtama dan Bintara melalui jalur afirmasi. Panglima TNI datang di lapangan operasi, kan beliau ada menyampaikan juga ke media atau pers waktu itu juga bahwa kita akan diberikan 1.000 tamtama untuk OAP, untuk Kodam 18 Kasuari. Kemudian beliau sampaikan juga nanti berikutnya juga ada 1.000 lagi untuk Bintara. Sekarang kita sedang menunggu petunjuk lebih lanjut, terutama untuk kita bisa bertemu ataupun kita menyurat ke Menhankam, sehingga Menhankam bisa perintahkan ke Panglima TNI dan juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Gubernur menambahkan dengan adanya penerimaan Bintara dan Tamtama, tahun anggaran 2022 jalur afirmasi di Kodam 18 Kasuari diharapkan dapat membuka peluang bagi generasi muda Papua untuk bekerja. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Komandan Brigif 26 Guana Piara Waimo, Letkol Infantri Wimoko memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Batalion 764 Lamba Bawa Kaimana dari Letkol Infantri Dwi Dipoyono ke Letkol Infantri Alexander Eko Setiawan. Hadir dalam upacara sertijab tersebut Bupati Kaimana Freddy, Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furuada, dan jajaran Forkopimda Kaimana. Dan Bigrif 26 Guana Piara Waimo Letkol Infantri Wimoko dalam sambutannya mengatakan mutasi jabatan yang dilakukan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi TNI Angkatan Darat yang dinamis. Sebagai bagian dari upaya penyegaran dan regenerasi pejabat di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pada kesempatan yang baik ini, kepada pejabat yang pindah satuan beserta istri, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi pengabdiannya selama bertugas di Batalion Infanteri 764. Saya dan anggota lainnya mendoakan semoga Letkol Infanteri Dwi Dipoyono Esos beserta keluarga lebih sukses di tempat tugas yang baru. Dan Bigrif juga berharap dengan dilantiknya pejabat baru tersebut nantinya akan dapat meningkatkan kemampuan Satuan Manuver Brigif 26 Guana Piara Waimo dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Provinsi Papua Barat. Usai sertijab dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan serta penandatanganan Fakta Integritas. Diketahui Letkol Infantri Dwi Dipoyono usai sertijab akan berdinas di Kalimantan Tengah, tepatnya akan menjabat sebagai Dandim 1017 Lamandau, Kalimantan Tengah. Dari Kaimana, Arfat Cempot, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, perpustakaan sekolah memiliki peran penting untuk meningkatkan budaya literasi di lingkungan bagi para siswa. Seperti hal yang dimiliki SMP Yapis Manokwari, di mana sudut ruangan sekolah disulap menjadi tampilan menarik dan dihiasi dengan kolam yang membuat siswa semakin bersemangat. Saat ini para siswa-siswi di SMP Yapis Manokwari telah memiliki fasilitas perpustakaan yang sangat menarik. Pada umumnya perpustakaan berada di dalam ruangan, namun kali ini perpustakaan milik SMP Yapis Manokwari dibuat di luar ruangan dengan mengambil suasana taman bunga serta kolam ikan yang membuat siswa yang hendak belajar di perpustakaan semakin betah. Kepala SMP Yapis Manokwari, Naharudin, mengatakan perpustakaan yang dimiliki merupakan perpustakaan yang telah terakreditasi A. Untuk beberapa program telah dilakukan terkait pengembangan perpustakaan SMP Yapis, salah satunya mengembangkan taman baca. Ia berharap dengan adanya perpustakaan dapat meningkatkan semangat membaca anak-anak dengan gaya yang berbeda seperti sebelumnya. Sebagai perpustakaan yang terakreditasi A, tentu kita harus menunjukkan memang bahwa memang layak mendapatkan peringkat akreditasi A. Untuk itu kami melakukan beberapa kegiatan atau program yang terkait dengan pengembangan perpustakaan SMP Yapis Manokwari. Salah satunya adalah mengembangkan taman baca, ya, yang kami beri nama Taman Baca Iqra SMP Yapis Manokwari. Jadi ini terletaknya di depan perpustakaan. Jadi kita harapkan dengan kehadiran taman baca ini, anak-anak kita kalau misalnya di ruang perpustakaan jenuh, bisa keluar membaca. Karena kita siapkan tempat untuk membaca secara lesehan, itu dua tempat, kiri dan kanan taman baca. Tidak hanya itu, sekolah juga menyiapkan taman air terjun, air mancur maupun aneka bunga yang ditanam di sekitar sekolah maupun ruangan kelas yang membuat SMP Yapis saat ini semakin nyaman untuk memberikan pelajaran bagi tenaga pendidik maupun para siswa-siswi. Taman air terjun, ada taman air mancur, kemudian kolamnya diisi dengan ikan, itu menambah keindahan taman baca tersebut. Kemudian bunga-bunga kita tanam mulai dari yang kecil sampai yang agak-agak besar, itu juga supaya menambah keasrian dan keindahan dari taman yang kita buat tersebut. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mendukung pelayanan Tuhan di tanah Papua, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan meresmikan Gereja Kimi Jemaat Miniki Lunik Pengharapan Manokwari. Gubernur berpesan, gereja adalah mitra pemerintah dalam membina iman jemaat sehingga menciptakan masyarakat yang baik di Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan meresmikan gedung gereja Kingmi di tanah Papua Klasis Manokwari. Jemaat Miniki Lunik Pengharapan Sowi 1 Manokwari. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh gubernur dan dilanjutkan dengan ibadah singkat yang dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Erson Wenda. Dengan pembacaan firman yang terambil dari Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9, dengan firman Tuhan yang mengatakan semua orang yang terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, merekalah yang mendapat kasih karunia Tuhan dengan memberikan sebagian dari milik mereka untuk membangun rumah Tuhan. Mengapa? Dia tidak ada. Terus pasal 8 saya lihat begini, peresmian setelah keluar dari air bah. Jadi tujuan bangsa itu, depan ini ada hukuman Allah. Orang jahat di sekitar waktu itu, Tuhan Allah mau hapus dengan air bah. Nu tahu hukuman itu belum lewat dan betapa bersyukur kepada Tuhan. Nanti mereka tidak masuk juga.
Itu bahaya. Itu sebabnya lu tidak bersyukur waktu itu. Nanti setelah keluar baru saya lihat mereka di ayat pasal 8 baru ada syukuran. Ini yang pas. Tetapi satu rahasia. Pada waktu lu membangun, mereka semua itu sementara memberitakan ini. Karena depan ini ada hukuman. Kalau semua depan ini ada hukuman, baru mereka bilang orang tua ini gila. Kapal itu di laut sana, bukan di darat begini. Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Tilas Mom, dalam sambutannya mengatakan, jemaat Tuhan dan pemerintah serta donatur yang mendukung pembangunan gereja ini, Tuhan akan membuka pintu berkat kepada mereka. Dan saya sebagai ketua Sinode saya mau sampaikan, Bapak atau Mama, adik, kakak, saudara, sekeluarga di Bali, satu keringat pun keluarkan untuk gereja ini. Pintu berkat Allah bukan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan berkat itu ada dua jalan. Satu hari ini secara langsung dapat berkat Tuhan ini. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, gereja merupakan mitra pemerintah dalam membangun kualitas iman umat Tuhan, sehingga apa yang ada dalam hati dan pikiran semuanya akan baik dalam kehidupan hari demi hari. Mitra untuk membangun kualitas iman daripada umat. Ketika umat punya kualitas iman baik, pasti yang ada dalam hati, pikiran, hidup, ya pasti berbuat baik. Berbuat baik itu kepada semua orang. Untuk itu mari saya kita semua, Indonesia, Tanah Papua, Papua Barat, Manokwari, ini adalah rumah kita bersama. Rumah kita bersama yang harus kita pegang sama-sama hidup rukun dan damai ya. Dan saya dan teman-teman, kita anak-anak Papua Barat atau anak-anak Manokwari ini, kami melanjutkan apa yang orang tua kami sudah letakkan dan sudah memulai di mana dari depan. Dengan diresmikannya gedung gereja Kingmi di Tanah Papua, Klasis Manokwari, jemaat Ninik Lunik Pengharapan dapat mendukung pemerintah dengan program-program yang dilaksanakan dalam pelayanan bagi umat Tuhan di Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Gereja Kristen Alkitab Indonesia Jemaat Bethesda Soribo pada Jumat 7 Januari lalu. Gereja yang terkena dampak dari pelebaran runway Bandara Rendani Manokwari ini dipindahkan di kawasan Soribo, Manokwari, Papua Barat. Peletakan batu pertama diawali dengan melakukan ibadah singkat yang dipimpin oleh Pendeta Christopher Rumasep. Dalam khotbah singkatnya, Pendeta Christopher mengatakan bahwa jika Tuhan menginginkan untuk sebuah gedung gereja pindah, maka itu semua adalah kehendak Tuhan dan semua ini atas izin dari Tuhan. Bandara Rendani. Pembangunan kota Manokwari ini tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan menghendaki bandara dilebarkan, maka semua bangunan yang ada di situ akan digusur. Termasuk rumah Tuhan. Itu berarti kita harus memandang secara positif bahwa gereja berpindah itu karena kehendak Tuhan. Sementara itu, dalam peletakan batu pertama tersebut, Gubernur dalam sambutannya mengatakan agar kehadiran gereja GKAI Jemaat Bethesda dapat menumbuhkan kualitas iman serta merubah pola pikir dan sikap hidup masyarakat, khususnya umat Kristen. Lebih lanjut disampaikan, umat Kristen harus semakin kritis di era modernisasi sehingga umat Tuhan tetap kuat untuk membangun Papua Barat dalam menghadapi tantangan. Dengan demikian, ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Manokwari untuk mendukung panitia pembangunan sehingga kita harapkan gedung gereja ini dibangun selesai tepat waktu Tuhan dan kita ada seperti lagi untuk sama-sama baik pemerintah, gereja, adat kita sama-sama untuk meresmikan gedung gereja yang terhormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat di tempat ini mendapatkan berkat Tuhan dan jadi berkat bagi kita semua. Gereja sebagai mitra pemerintah dapat menjalankan berbagai program yang bersinergi dengan pemerintah untuk membangun umat Tuhan di Papua Barat. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Selesai.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.